Baik, kita lanjut pada materi dampak masif korupsi yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu dampak terhadap pelayanan kesehatan. Keberhasilan terhadap program-program kesehatan tidak ditentukan semata-mata hanya kuantitas dari program itu sendiri, namun sedikit banyaknya ditentukan oleh berjalannya sistem yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan juga semakin memburuk, serta banyak lagi dampak-dampak yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa angka mortalitas dan angka kematian ibu baik pada saat melahirkan, persalinan dan nifas, serta angka kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi sekali. Apabila korupsi terjadi di berbagai level, maka akan terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. Kemudian yang kedua, ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan atau sia-sia, ya, karena udah pasti namanya ilmu pendidikan pasti mengajarkan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, misalnya ini direktur rumah sakit yang diangkat karena kolusif atau misalnya harus membayar untuk menjadi direktur, maka otomatis menjadi sulit untuk menghargai ilmu manajemen. Ya. Kemudian yang selanjutnya, proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada, maksudnya apa yang seharusnya dilakukan. Tapi karena adanya tindakan-tindakan kolusif di manajemen di rumah sakit, maka proses manajemen klinis itu cenderung tidak sesuai yang diharapkan. Nah, adapun dampak masif korupsi yang selanjutnya ialah berdampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat. Kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Nah, adapun dampak pada aspek sosial, yang pertama yaitu meningkatnya kemiskinan, ya. Adapun alasannya kenapa korupsi itu dapat meningkatkan kemiskinan, yang pertama ialah korupsi akan memperlambat laju pengurangan kemiskinan, bahkan meningkatkan kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rakyat menjadi miskin, ya, yang seharusnya mungkin bantuan-bantuan diberikan kepada masyarakat, tetapi dikorupsi. Nah, otomatis akan meningkatkan tadi kemiskinan di dalam masyarakat. Rakyat menjadi miskin, kemudian daya beli masyarakat menurun. Karena daya beli masyarakat menurun, otomatis pemenuhan gizi juga sulit, ya. Untuk makan makanan yang bergizi itu juga akan sulit, sehingga menyebabkan yang namanya gizi buruk. Kemudian subsidi biaya kesehatan meningkat karena banyak orang yang sakit, ya. Kalau sudah gizi buruk, otomatis penyakit-penyakit juga akan gampang untuk gampang terjadi pada orang-orang yang mengalami gizi buruk, sehingga subsidi biaya kesehatan pun akan meningkat, sehingga pengaruhnya angka kematian ibu, angka kematian bayi pun akan meningkat, sehingga efeknya Human Development Index HDI pun menjadi rendah pada suatu negara. Nah,
Adapun dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang kedua yaitu tingginya angka kriminalitas. Nah, di sini korupsi yang tinggi tentu tingkat kesadaran hukumnya pasti rendah. Ya, tingkat kesadaran hukumnya rendah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum pun menurun, sehingga kejahatan merajalela, meningkat, terjadi di mana-mana. Ya, kemudian korupsi, tingkat kemiskinan meningkat, ya, yang oleh sebab terjadinya korupsi itu menyebabkan tingkat kemiskinan tadi meningkat, sehingga orang akan mudah untuk melakukan yang namanya kejahatan, karena bisa saja mungkin karena himpitan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga kejahatan pun akan meningkat dampak dari korupsi itu. Kemudian dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang selanjutnya adalah demoralisasi. Korupsi yang terjadi, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah menyebabkan kurangnya role model yang dapat dicontoh oleh generasi muda. Ya, kemudian selain itu juga efek dari korupsi itu sendiri, biaya pendidikan juga menjadi mahal, sehingga angka putus sekolah meningkat. Angka putus sekolah meningkat, tingkat pendidikan masyarakat menjadi tidak stabil atau rendah, kemudian kurang pula contoh-contoh role model, maka terjadilah yang namanya demoralisasi. Oke. Itu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan dampak masif korupsi yang terjadi di suatu negara, atau mungkin bahkan atau mungkin bisa saja di suatu daerah, pemerintah daerah itu sangat membahayakan sekali. Tentu tadi dampaknya banyak tadi ya, ada berdampak pada ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, kemudian juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya silahkan kalian rangkum ya, dibuat rangkuman materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian hasil rangkumannya itu silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom saya ya. Nanti akan saya share link, maksudnya nanti akan saya sharekan di Google Classroom. Nanti akan saya buatkan slot untuk tugasnya, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sekian untuk perkuliahan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.